Baik teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas lagi tentang video yang sebelumnya, yaitu tentang USB tulan ditambah dengan power eksternal gitu ya. Nah, di situ saya udah bahas caranya, intinya gitu ya. Intinya tuh kita cuma tinggal paralel aja ininya, apa namanya, konektornya ke USB dari USB tulannya gitu. Oke, jadi sistemnya akan saya samakan seperti yang ini ya, USB tulan yang sebelumnya. Nah, ini teman-teman. USB tulan ini sudah punya input DC in 12 volt dan kemudian ada rangkaian step down ke 5 volt, teman-teman. Tetapi di video kali ini saya akan coba untuk langsung aja tanpa rangkaian step down gitu. Jadi inputnya itu nanti cas HP 5 volt gitu ya. Jadi di sini saya butuh konektor seperti ini. Ini namanya micro USB to deep adapter ya. Nanti teman-teman bisa cek aja di online shop gitu. Itu namanya DIP converter micro USB ataupun Type C, itu teman-teman bisa sesuaikan. Harganya cukup murah, yaitu 1000 sampai 2000 rupiah satu buahnya. Dan di sini uh, pastinya kita butuh USB tulan seperti ini. Ini USB tulan biasa ya. Nah, jadi nggak ada input DC in ataupun power eksternal gitu. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, daripada kita modif USB tulan seperti ini menjadi ada eksternal powernya atau power eksternalnya, daripada ribet-ribet bongkar gitu ya teman-teman, ada solusi yang lebih mudah lagi sebenarnya, yaitu kita modif aja OTG-nya jadi ada daya eksternalnya teman-teman. Nah, jadi kita modif aja paralel ya, tentunya paralel aja langsung, nggak perlu kita modif USB tulannya teman-teman. Kita modif aja USB OTG-nya. Nah, jika kita buat USB OTG gini kan, kita tinggal lepas aja penutup dari covernya ini. Nah, kemudian kita jumper langsung powernya dari sini. Oke, ini bisa dilihat ya, harusnya. Ya, kayak gitulah. Bentar situ. Oke, saya lanjutkan. Jatuh tadi. Nah, jadi intinya sama. Oke, intinya sama. Tinggal kita jumper aja VBus ke VCC 5 volt. Kemudian ini ya. Oke, VCC yang kabel merah, VBus ke kabel merah, kemudian ground ke kabel hitam. Ya cuma gitu aja. Yang tiga ini kita nggak jumper karena di sini saya akan input aja power eksternal ke USB OTG-nya. Jadi dia otomatis bisa langsung ngecas HP-nya. USB OTG ini kan bisa di apa namanya, di split gitu ya. Jadi powernya dari yang lain tanpa adanya penyearah seperti di atau pembatas ya, pembatas tegangan itu dari pakai diode gitu, dioda. Itu seperti USB tulan yang Venson gigabit atau Venson yang biasa, yang ada USB hub-nya, itu ada power eksternal, tapi
saya cek itu masuknya ke HP cuma 3 volt, berarti ada pembatas tegangannya kan. Oke, tapi di sini saya akan bahas modif USB tulan ditambah dengan power eksternal. Jadi saya akan modif aja USB tulannya. Ini mungkin teman-teman bisa modif dari USB OTG maupun USB tulannya. Tapi saya sarankan teman-teman kalau pengen mudah ya, pengen nggak ngerusak USB tulannya, teman-teman bisa langsung aja modif ini apa namanya USB OTG-nya tanpa merusak USB tulannya. Oke, langsung aja. Nah, di sini USB tulan ini kan case-nya itu aluminium ya, atau besi atau apa gitu. Nah, ini ya, kayak gini. Nah, kita bongkar dulu. Caranya ternyata cukup simpel ya, bongkar USB tulan ini. Ini baru nemu caranya. Yang pertama kita butuh yang namanya kabel konektor atau kabelan gini, konektor RJ45 yang kita butuhkan. Yang masih ada ini ya, penguncinya teman-teman. Ini ya, masih ada penguncinya ini. Pastikan masih ada penguncinya ini. Jangan yang udah patah gitu. Kemudian kita colokkan. Kita colokkan ke sini. Oke ya. Kita colokkan. Nah, setelah dicolokkan, kemudian jangan ditekan biar kekunci, kemudian kita tarik kabelnya. Oke, udah copot. Gitu aja, simpel sekali. Nih ya. Jadi kayak gini isinya. Oke, ini chipnya, chip transformernya seperti ini. Lebih kecil ya karena SMD. Ini chipsetnya pakai Realtek teman-teman. Oke, kelihatan seharusnya. Nah, jadi di sini sama seperti tadi konsepnya teman-teman. Kita tinggal jumper aja. Ini ya. Tinggal jumper aja kabel hitam ke ground, vibas ke VCC 5 volt, kabel merah gitu. Nah, jadi cuma gitu aja. Oke, kita coba lepas yang ini ya. Oke, jadi penguncinya di sini teman-teman. Ya, penguncinya di sini seperti ini. Jadi nanti kabelnya akan saya lewatkan sini. Kabel keluarnya nanti akan saya taruh di atasnya gitu. Oke, kita lanjut ke pemotongan kabel jumper ya. Nah, di sini saya menggunakan kabel AWG 24 AWG, kabel serabut ya. Ini udah saya kasih timah biar gampang nempelnya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini coba kita beri flux dulu ya, flux. Pakai flux biar gampang nempelnya teman-teman. Oke, kita beri flux dulu. Di bagian ini. Oke, sebenarnya jangan banyak-banyak sih. Oke, kemudian di kabel hitam.
Mungkin kita coba dulu. Oke, seperti itu. Kemudian kita solder langsung ya, jumper langsung. Kita coba dulu. Yang pertama, teman-teman harus tahu ini ya, biar gampang disolder gitu ya. Kabelnya ini, kabel serabutnya itu diberi timah dulu, teman-teman. Diberi timah dulu. Nah, setelah diberi timah gini, itu lebih gampang nempelnya. Lebih gampang nempel ke sini. Oke, saya coba ya. Oke, pastiin gimana ya ini, mudah atau enak posisinya. Oke, di sini saya coba masukin langsung ke apa namanya ini, lubangnya ya. Atau nanti juga nggak masalah. Nanti aja ya. Oke, harusnya pakai ragum. Oke, jangan kepanasan. Oke, di sini saya menggunakan apa namanya? Solder 80 watt. Saya set di 325 derajat Celcius. Pastiin jangan lama-lama ya, teman-teman. Jangan lama-lama untuk nyoldernya. Oke. Ya. Jadi ini videonya nggak bisa dijeda, nggak bisa di pause ya, karena saya set seperti live stream, teman-teman. Jadi nggak ada tombol jeda. Ini sebentar saya rapikan dulu ya. Oke, seharusnya ini udah lumayan bagus solderannya, ya kan? Udah lumayan bagus, teman-teman. Kemudian kita solder yang kabel warna merah. Pastiin untuk nambahin timah dulu atau T0 itu, biar mudah ketika di solder ke PCB-nya. Oke, ini udah tersolder ya. Nggak kelihatan. Nah, seperti ini. Ini untuk apa namanya? Ini apa sih? Fluxnya ini nggak apa-apa sih kalau meluber gitu. Tapi jangan sampai banyak-banyak ya, teman-teman, karena bisa konslet. Enggak juga sih. Oke, setelah itu kita coba untuk buat ukur panjangnya berapa. Oke, di sini saya pakai panjang sekitar 5 cm gitu ya. Jadi biar nggak panjang-panjang. Atau 10 cm, 6 cm. Oke, 6 cm aja. Oke, pakai gunting. Oke, segini, sekitar segini aja ya. Ternyata keras sekali.
Saya oke. Kemudian tinggal dimasukin aja ke sini, ke atas juga gak masalah karena ini kuncinya satunya udah patah. Oke, gini tinggal pasang lagi. Oke, udah ya. Nah, ini tinggal dilubangin. Yang ditutupnya ini tuh, tinggal dilubangin aja. Tapi nanti aja karena kita coba tes dulu. Nanti kita rapikan setelah dites ya. Oke, jadi yang nanyain intinya itu apa gitu ya. Intinya ada di depan biasanya. Udah saya sebutkan, udah saya jelaskan di depan. Kalau mau nonton sampai habis ya silahkan. Kalau enggak ya tinggal ditutup aja videonya. Karena intinya udah di depan ya. Oke, tinggal ditambahin timah. Prosesnya sama ya. Proses jumper tuh sama, nggak ribet-ribet banget ya. Oke, gini aja. Kemudian di sini juga tambahin timah. Udah, pastiin soldernya panas jadi timahnya itu matang, merata. Atau kita ini ya, sekalian biar nggak dua kali kerjaan. Tapi kalau nggak berfungsi ya itu namanya percuma sih. Tapi nggak apa-apa, di sini saya akan coba lubangin dulu ya. Ini di sini kebetulan pas saya bongkar penguncinya satunya ini masih dan satunya itu patah. Jadi yang patah ini saya buat jalur kabel karena di sini sebenarnya ada jalur ya. Nah, di sini di atas sih, tapi terlalu mepet. Terlalu mepet buat jalur kabel. Tapi nggak masalah, teman-teman bisa sesuaikan aja mau di mana, mau kemana jalurnya. Oke, sebelumnya saya kasih tatakan dulu teman-teman. Oke, kasih tatakan. Oke, kemudian tinggal di bor aja. Ini masih pakai yang bor legend. Ini bor PCB teman-teman. Oke.
Oke ya, kayak gini aja sih. Lubangnya tinggal dirapiin. Tinggal dimasukin aja ke sini. Oke, saya singkirkan dulu. Nah, jadi tinggal dimasukin ke sini. Bentar-bentar. Oke, 1, 2. Oke, jadinya rapi kayak gini ya. Tinggal ditutup. Nah, jadinya seperti ini lagi ya. Jadi seperti baru lagi. Oke, cuma ini ya. Kita buat lubang keluar, buat apa namanya, powernya teman-teman. Kita buat power keluar, kemudian kita jumper langsung ke sini. Ini apa ini, kotor ya. Oke, tinggal kita jumper teman-teman. Nah, ini udah saya jelasin tadi, saya jelasin ulang. Nanti kita sambungin kabel merah ke VBus, kabel hitam ke ground. Udah gitu aja. Oke, kita kita beri timah dulu ya. Kita beri timah dulu si dip adapternya. Oke, kita beri timah dulu. Oke, jadinya seperti ini. Tinggal dijamper aja. Pakai pinset aja biar. Oh iya, bentar saya bersihin dulu. Ada sebuah flux. Oke, kita jumper langsung ya. Ground ke kabel warna hitam. Kabel warna hitam ke ground gitu ya maksudnya. Oke. Ini harusnya pakai double tip dulu sih. Oke, bentar, ada double tip kayaknya. Gini aja. Oke, yang penting tuh nggak kemana-mana gitu. Susah kali jumpernya kalau gini.
Perfect. Oke, timahnya matang sempurna ya. Oke. Nah, ini bisa dilihat sempurna matangnya. Pas ya, tinggal kita coba. Nah, ini bisa dilihat ya. Bebas ke kabel merah, ground ke kabel hitam. Udah gitu aja. Tinggal kita coba. Ini apa? USB OTG. Sambungin ke sini. Kemudian HP-nya. Oke. Sebentar, saya. Oke. Ini kabel 5 volt ya. Cas HP. Oke, saya cas dulu HP-nya. Nah, nanti akan ada tampilan seperti itu ketika ngecas. Oke, ini kabelnya. Kabel OTG masuk. Nah, ini matikan dulu koneksi. Oke. Kemudian saya coba cas melalui USB tulan. Oke, USB tulannya nggak hidup karena nggak ada sambungan LAN ya. Oke, saya sambungin. Oke, saya coba cabut ulang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, mengecas teman-teman. Oke, mengecas ya. Bentar, kecerahan. Nah, ini mengecas ya teman-teman, dari USB tulan yang telah kita buat. USB tulan modifan gitu ya, yang telah kita buat teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk fungsi dari koneksi ke internet. Oke. Nah, ini koneksi ke internet. Ini kabel dari router langsung, teman-teman. Oke, saya colok ya. Nah, ini lampunya hidup. Oke, kita lihat di sini. Dan ternyata bisa, teman-teman ya. Jadi, kita modif USB tulan biasa menjadi USB tulan yang ada input power eksternalnya, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Kita tunggu apakah dia bertambah gitu ya. Ini menambah 2 ya. Sekarang sambil menunggu, saya coba speed test. Nah, sebentar, saya cek dulu. Oke, ini speed test CPN. Nah, ini nambah ya teman-teman, masih bertambah ya. Oke, saya perlihatkan, ini masih nyolok. Gimana ya, biar kelihatan, karena kabelnya nggak cukup. Oke, masih hidup ya, saya run speed testnya. Nah, ini ternyata jalan ya, normal dan juga normal. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini, itu masih colok. Ini ke router, ini USB OTG, ini ke cas HP, ini dari cas HP. Dan di sini ternyata bisa dan lancar jaya tanpa adanya disconnect ya. Ini full speed dari router. Oh ya, jadi di sini saya ngomongnya
pelan karena ini udah malam ya. Ini tengah malam. Ini teman-teman bisa lihat jam 1 malam ya. Oke, ini teman-teman bisa lihat juga koneksi dari internet kabelan RJ45 dari USB OTG ya. USB OTG ke USB tulan ke RJ45 dari router. Kemudian kita cas menggunakan USB yang telah kita modif tadi. Cara modifnya cukup simpel ya, cuma di paralel aja. Nah, lebih mudahnya lagi atau lebih hematnya lagi teman-teman, kita bisa modif aja kabel OTG-nya. Jadi kita tinggal paralel aja gitu ya, tanpa merusak USB tulan teman-teman. Mungkin di video selanjutnya jika teman-teman berminat atau pengen dibuatkan videonya tentang modif juga USB OTG-nya gitu, teman-teman bisa komen aja. Jadi nanti bisa dipindah-pindahkan atau diganti USB tulannya gitu. Ini jadi bisa seperti itu. Untuk yang USB tulan gigabit ya, itu sama aja teman-teman, karena USB tulan gigabit kan 9 pin USB 3.0 dan juga yang USB 2.0 kan 4 pin ya. Karena kita cuma pakai powernya atau VCC dan ground, itu ya sama aja, kita butuh dua kabel aja, dua kabel jumper ke power eksternalnya teman-teman. Mungkin seperti itu caranya atau sistem kerjanya. Dan di sini masih tetap bertambah ya teman-teman, masih tetap bertambah. Oke, di sini saya perlihatkan tetheringnya. Nah, di sini kita juga bisa tethering Ethernet ya. Ini kalau saya nyalakan konflik nanti routernya dengan DHCP server yang bertabrakan gitu. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Pembahasannya cukup simpel, intinya ada di depan video. Pada saat awal saya sudah jelaskan caranya, intinya itu apa. Jika teman-teman masih mau itu, silahkan coba sendiri. Mungkin sampai di sini aja videonya, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, terima kasih.